Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu Isya yang insyaallah sebentar lagi akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari ini kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang Allah fungsikan. Ketika Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, "Mayuridillah bihi khairan istamala." Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah fungsikan orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Qalu kaifa istamala?" Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Lalu kemudian dijawab oleh beliau, "Ayyuwaffiqahu bi'amalin shalih qabla mautih." Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah menolong kita hingga sampai batas akhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah mengumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku dan dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku telah bersama denganku di dalam surga. Dan di antara sunnah Rasulullah yang insyaallah kita akan menghidupkannya pada malam hari ini adalah sholat sunat tarawih. Maka beliau sabdakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berdiri di malam hari untuk melaksanakan sholat karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa hari lagi kita lebaran Bapak Ibu? Oh, masih lama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan menyampaikan tema tentang menjadikan masjid sebagai rumah. Terinspirasi dari nasihat Abu Darda radhiyallahu an kepada anak beliau. Abu Darda ketika memberi nasihat kepada anaknya, dia panggil dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku saya. Senada dengan nasihat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam memulai memanggil dan kemudian memberikan nasihat. Lalu kemudian setelah itu apa kata Abu Darda? Liyakun al-masjidu baitak. Wahai anakku, hendaklah engkau menjadikan masjid rumah di dalam kehidupan. Begitulah pesan Abu Darda kepada anaknya. Kalau kemudian kita lihat, Abu Darda ini kan orang yang kemudian hidup di masa baginda Rasulullah SAW. Kalau orang itu hidup di masa baginda Rasulullah, berarti dia adalah orang yang terbaik jika dia beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku.
dan di antara orang yang ada pada generasi Rasulullah adalah Abu Darda. Abu Darda meskipun disebut sebagai orang yang terbaik secara generasi, beliau masih berpesan kepada anaknya untuk menjadikan masjid sebagai rumah di dalam kehidupan. Maka hendaknya kita juga sama berpesan kepada anak kita, bukan bagaimana mendapatkan uang saja, bukan bagaimana sekolah tinggi lalu kemudian mudah mencari kerja, tapi ada sisi lain yang kemudian perlu kita nasihatkan kepada anak kita untuk kemudian tidak jauh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini dinasihatkan oleh Abu Darda? Beliau katakan, fa innal masajida buyutul muttaqin, karena masjid adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah masjid adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa, dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Maka Rasul menyebutkannya dengan kalimat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak akan pernah melihat bagaimana bentuk fisik kalian. Allah tidak akan pernah lihat apa yang menempel pada fisik kalian. Allah juga tidak melihat bagaimana rupa kalian, tapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat adalah hati kalian. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa hahuna, kata Rasulullah, disinilah tempatnya takwa. Maka kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa, paling tidak kita terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang sama, paling tidak kita melatih untuk menjaga grafik keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang solid, itu satu di antara cara kita menjaga grafik keimanan kita. Bapak Ibu, tak ada teman yang sejati melainkan teman yang kita jumpai di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian teman yang jumpa di rumah Allah saya sebut sebagai teman yang sejati? Karena orang yang dipertemukan di rumah Allah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga, lalu kemudian mereka Allah berikan izin untuk bicara, saat itu dia tidak akan pernah meminta fasilitas yang tak pernah dia dapat di dunia. Dia tidak akan pernah meminta makanan yang tak pernah dia rasa saat hidup. Ketika Allah berikan izin bicara, dia hanya mengatakan, aina ikhwanana alladzina kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, mana teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dahulu sama-sama melaksanakan sholat. Nah, itulah di antara teman sejati yang disebutkan oleh baginda Rasul, bahwa dia tidak akan menikmati kenikmatan surga kalau belum berjumpa dengan kawannya. Dia tidak akan menikmati fasilitas surga kalau kemudian tidak bersama dengan kawannya. Itulah teman yang dijumpakan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sama-sama melaksanakan sholat, sehingga masjid disebutkan oleh Abu Darda adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, tadi waktu berbuka siapa yang paling Bapak Ibu ingat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian kita mengambil meneguk air putih dan makan beberapa butir kurma. Siapa yang paling kita ingat, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Nah, ini kan karena kita tidak ingat. Tapi beda penduduk surga. Ketika fasilitas banyak, tak ada yang ingin berburu menikmati fasilitas itu, tapi kemudian dia tengok dulu, ada tidak kawanku yang dahulu sama-sama melaksanakan sholat. Maka perjumpaan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjumpaan yang nanti juga insya Allah Allah akan jumpakan di dalam surga. Lalu kemudian kata Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa Abu Darda memberikan nasihat kepada anaknya untuk menjadikan masjid sebagai rumahnya? Karena aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man yakun al masjidu baitah, orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita dalam satu tahun 366 hari atau 365 hari. Paling tidak ada di antara hari-hari itu bagaimana kita menjadikan masjid sebagai rumah kita. Dan kita menjadikan masjid sebagai rumah kita kira-kira kapan, Bapak Ibu? Kalau waktu sholat itu kan sekejap, mungkin 15 menit. Kalau ikut kajian 1 jam sampai kemudian 1 jam 30 menit. Kira-kira kapan kita menjadikan masjid sebagai rumah kita, Bapak Ibu?
saat intikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya nanti mulai malam 21 siap-siap koper, datang ke masjid untuk intikaf, pulang pas malam takbiran. Wah, ini kan luar biasa. Bawa koper, coba bayangkan. Kita malam 21 keluar dari rumah bawa koper kita masing-masing, lalu kemudian pulang pas malam takbir. Kira-kira harus tidak bawa itu? Tak pulang-pulang, lalu kemudian pas pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu baru kemudian luar biasa. Ibu-ibu, maka nanti 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, siap kehilangan bapak-bapak Bu dari rumah? Oh Bu, Bu, ini ada ibu-ibu belakang nih. Nah, siap kehilangan bapak-bapak 10 hari terakhir dari di rumah Bu? Nah, kalau nanti bapak-bapak 10 hari terakhir tak ada di rumah, cari di masjid. Barangkali dia sedang itikaf di masjid. Bunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku terjaga di malam hari, lalu kemudian aku raba di sebelah tempat tidurku. Ternyata Rasulullah tidak ada di sebelahku. Lalu kemudian aku cari di mana aku menemui Rasulullah. Fawajadtuhu wa huwa sajidun fil masjid. Aku mendapati Rasulullah dan Rasulullah sedang sujud, dan pada waktu itu Rasulullah berada di dalam masjid. Maka ibu-ibu, kalau malam hari kehilangan bapak-bapak, barangkali bapak sedang sujud. Kalau tidak sedang sujud, tak tahulah saya tak pergi kemana. Itu Bunda Aisyah. Jadi ketika kehilangan Rasulullah dari tempat sebelah di mana beliau tidur, ternyata Rasulullah dijumpai oleh Bunda Aisyah. Rasulullah sedang sujud di Masjid Nabawi. Kita jangan heran karena rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi hanya terpisah oleh dinding. Maka bapak-bapak yang masuk ke Raudhah, lalu kemudian sudah nampak sebelah kiri rumah Rasul. Saat kemudian kita keluar, kita akan melewati makam baginda Rasulullah SAW, dan di sebelahnya ada Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya lagi ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan itu diceritakan oleh Bunda Aisyah. Makanya nanti ibu-ibu siap-siap saja tak ditemani bapak-bapak 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mungkin bapak-bapaknya sedang intikaf. Jadi kalau ibu-ibu mau ikut intikaf, silahkan. Yang jelas dapat izin dari bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tak kasih izin, gimana Pak Ustaz? Rayu sampai kemudian diberi izin. Itu dia. Karena Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak intikaf sebelum kemudian setelah Rasulullah wafat. Jadi Bunda Aisyah itu kapan intikafnya? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka jaminan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menjadikan masjid rumah di dalam kehidupannya, yang pertama, dhammanallah birrawahi. Allah akan jamin hidupnya menjadi hidup yang baik dan lurus. Maka orang yang ingin hidupnya baik, orang yang ingin hidupnya lurus, jangan sampai jauh dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil hidupnya akan baik dan lurus kalau dia menjauh dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaminan Allah hidup orang itu baik, dan kemudian Allah akan jadikan yang bersangkutan tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Saat dia menjadikan masjid satu di antara rumah di dalam kehidupannya. Dan ini biasanya dilakukan oleh para sahabat dan kemudian salafus salih. Kapan? Ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang kemudian disebut dengan iktikaf. Kemudian jaminan Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, warahmah. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rahmatnya. Maka saat kita masuk ke dalam masjid, apa yang kita minta? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Tak ada yang kita minta saat kita masuk ke dalam masjid melainkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Nawawi, orang saat masuk ke dalam masjid, kenapa yang diminta adalah rahmat Allah? Karena tujuan saat orang masuk ke dalam masjid tak lain dan tak bukan adalah akhirat. Jadi orang datang ke masjid itu Bapak Ibu, tujuannya pasti akhirat. Karena tujuannya akhirat, dan di akhirat yang paling kita tunggu dan yang paling kita nanti tak lain dan tak bukan adalah rahmat Allah. Di dunia rahmat Allah itu baru satu yang Allah turunkan. 99 sisanya Allah nanti akan berikan di kampung akhirat. Maka ada sifat Allah namanya Rahman, ada sifat Allah namanya Rahim. Kalau Rahman itu Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Tapi kalau berbicara Rahim, Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang beriman
Dan rahim Allah itu nanti 99 Allah akan berikan kepada orang yang beriman dalam perjalanan akhiratnya. Dalam perjalanan dunia yang sebentar ini Allah hanya berikan satu itu pun Allah ketika menurunkannya saat Allah ciptakan langit dan kemudian Allah ciptakan bumi dan semua makhluk Allah berikan rahmat, dan itu hanya satu yang Allah bagikan bainal jinni wal insi wal bahaim. Ada yang Allah berikan untuk jin, ada yang Allah berikan untuk manusia, ada yang Allah berikan untuk hewan. Jadi semua makhluk Allah tanpa terkecuali pasti mendapatkan rahmatnya, baik dia taat atau kemudian tidak. Maka jangan pernah iri kepada orang yang tak taat kalau kemudian hidupnya selalu mudah. Jangan iri kepada orang yang bermaksiat kalau kemudian hidupnya tanpa mendapatkan masalah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu baru satu dan Allah bagikan kepada semua tanpa terkecuali. Tapi irilah kalau seandainya kita tidak mendapatkan 99 dalam perjalanan akhirat kita, dan 99 itu nanti bermula saat kita berada di alam barzakh dan kemudian berakhir saat kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh Rasul menyebutkan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kubur adalah kampung akhirat pertama. Maka orang yang sudah meninggal, apa doa kita untuk mereka? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, curahkan rahmat-Mu untuk mereka. Supaya apa? Supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dan terakhir saat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wadkhulul jannata bi rahmati, silakan engkau masuk ke dalam surga dengan mendapatkan rahmatku. Maknanya orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah nanti akan dibawa oleh para malaikat, dan para malaikat itu sesat mengisi bumi kapan? Di malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita melewati 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Barangkali dari satu di antara 10 malam itu Allah jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar, dan para malaikat membawa rahmat untuk kita, sehingga rahmat itulah yang kita bawa menjadi bekal saat kita melewati perjalanan akhirat kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menjadikan masjid sebagai rumah di dalam kehidupannya, wal jawaz ala sirat. Allah selamatkan dia meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jembatan yang Allah bentangkan antara dua sisi neraka jahanam. Lalu siapa orang yang selamat saat meniti siratal mustaqim? Satu di antaranya adalah orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan masjid sebagai satu di antara rumah di dalam kehidupannya. Maka langkah kakinya sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah langkah kaki yang akan menyelamatkan dia saat meniti siratal mustaqim. Terlalu berat Bapak Ibu mempertanggungjawabkan langkah kaki kita. Kenapa? Karena setiap langkah kaki Allah akan tanya, madza arada biha. Untuk apa kita gunakan langkah kaki itu? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tanya sejak kita usia balik sampai kemudian malam hari ini, tentu tak bisa kita menjawabnya. Jangankan dari usia balik, hari ini saja karena kita sudah lupa berapa jumlah langkah kaki kita. Lalu apa yang akan menyelamatkan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang langkah kaki ini? Tak ada yang akan menyelamatkan kita melainkan langkah kaki yang kita bawa sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan al-hadis bima makna basyiril masiina ilal masjidi fi dzulmi. Berikan kabar gembira wahai para malaikat kepada siapa? Kepada orang yang membawa kakinya melangkah datang ke masjid dalam waktu gelap. Berarti kapan Bapak Ibu datang ke masjid waktu gelap? Waktu Isya dan waktu subuh. Jadi waktu Isya dan subuh itu disebut waktu gelap. Tapi terang kok gelap lagi. Nah sekarang kan banyak lampu. Nah, kalau mati lampu datang tidak kita ke masjid. Nah itu di antara tandanya. Tapi ini kan sekarang. Kalau tempo dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak ada ceritanya orang datang ke masjid waktu subuh dan waktu Isya itu terang. Pasti gelap. Pasti gelap tempo dulu, apalagi di pedalaman Bapak Ibu.
Jangankan dulu, sekarang saya datang ke masjid atau kemudian ke musola waktu isya dengan waktu subuh, nah itu gelapnya luar biasa. Hidup dia lampu seperti ini hanya sampai jam 11, lalu nanti tidak hidup lagi, hidup maghrib berikutnya. Maka datang ke masjid dalam keadaan gelap. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah terang, tetap melangkahkan kaki sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dihitung juga sebagai langkah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gelap. Kabar gembira tentang apa? Tentang ganti yang Allah akan berikan. Apa gantinya? Bin nurita yaumal qiyamah. Allah nanti akan ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maka orang yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah selamatkan dia saat meniti titian siratal mustaqim. Dari mana datangnya nur itu? Ketika dia bawa kakinya sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tempat yang kita lewati sampai di masjid ini, setiap tempat yang kemudian kita lalui sampai ke rumah Allah ini, maka tempat-tempat itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kaki kita itu betul kita bawa untuk sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dan kemudian malam-malam yang lainnya. Maka kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah izinkan meniti siratal mustaqim, maka terakhir kata Allah, masuklah ke dalam surga bi rahmati, dengan mendapatkan rahmat dari. Dan di antara orang yang selamat meniti siratal mustaqim, selain kaki yang dia bawa sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, "Jawazu as-sirata bi afwi", lewatilah titian siratal mustaqim itu dengan mendapatkan maaf dariku. Maka orang yang Allah selamatkan meniti siratal mustaqim, siapa dia? Orang yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Bunda Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza kuntu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, kalau seandainya Allah berikan aku usia panjang, berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kalimat apa yang harus banyak aku ucapkan? Maka Rasul menjawab, "Kuli, ucapkanlah oleh wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Jadi orang yang banyak mengucapkan istighfar, mengucapkan memohon maaf kepada Allah, seperti yang Rasulullah ajarkan kepada Bunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, satu di antara orang yang nanti Allah selamatkan meniti siratal mustaqim. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hayat, sampai kemudian nyawa terpisah dengan raga, semoga Allah beri pertolongan kepada kita sehingga kita bisa bawa kaki kita untuk melangkah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah itulah yang semoga kemudian kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersama petunjuk Allah, senantiasa menjadi orang-orang yang Allah curahkan rahmat hidup di dunia, apalagi nanti kemudian ketika berada di kampung akhirat. Dan terakhir, selamatlah meniti siratal mustaqim sehingga Allah katakan untuk kita, wadkhulul jannata bi rahmati, silahkan kalian masuk ke dalam surga dengan mendapatkan rahmatku. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.